Hai, minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama aku Ilham Akbar Saifullah dari angkatan 2020. Di kesempatan kali ini, di bandrik kali ini, aku bakal coba sedikit mereview pola-pola kalimat yang udah kita pelajari di bab 2 yang lalu. Untuk pola-pola kalimat yang udah kita pelajari di bab 2 itu sendiri, ada pola kalimat nani nani gimi, kemudian nani nani uchini, kemudian nani nani verba temo i desu ka atau nomina demo i desu ka. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pola kalimat pertama, yaitu pola kalimat nani nani gimi. Di pola kalimat nani nani gimi ini dia memberikan makna kecenderungan atau mendekati suatu keadaan terhadap kata yang dilekatinya. Nah, hal yang harus diperhatikan itu pola kalimat nani nani gimi ini memiliki kecenderungan makna yang negatif ya. Untuk bungkainya sendiri yaitu verba kepala mas ditambah gimi dan juga nomina ditambah gimi. Oke, kita masuk ke reibung ya, contoh kalimat. Yang pertama, Yoro osoku shokuji o suru koto ga oi node saikin wa skoshi futori gimi desu. Kemudian, daijoubu desu ka? Saikin skoshi tsukare gimi nan janai desu ka? Nah, kedua contoh ini yang menggunakan verba kepala mas ya. Di sini ada kata futori gimi, itu dari awalnya itu dari futorimas atau dalam bentuk kamusnya itu futoru, dan juga tsukare gimi yang berasal dari kata tsukaremas atau tsukareru ya, yang berarti lelah gitu ya. Nah, kedua kalimat ini juga berkonotasinya negatif ya, karena yang pertama itu kan karena akhir-akhir ini gitu ya, belakangan ini sering makan larut malam, jadi akhir-akhir ini tuh sedikit cenderung bertambah gemuk gitu ya, bertambah berat badan, futori gimi di situ. Kemudian yang saikin skoshi tsukare gimi nan janai desu ka, kayak apa ya, akhir-akhir ini kayak kamu terlihat kelelahan ya, seperti itu. Kemudian ada contoh yang kedua yang menggunakan nomina. Kyou wa kaze gimi nano de nantonaku choushi ga warui. Ini juga sama ya, konotasinya negatif. Hari ini cenderung atau kayak demam gitu. Jadi performa saya jelek gitu. Jadi keadaan saya kurang baik gitu. Sama juga ya, konotasinya negatif dan menggunakan nomina ditambah gimi. Nah, berikutnya tuh ada pola kalimat yang mirip-mirip dengan gimi, yaitu pola nani nani gachi. Terus apa bedanya dengan pola kalimat gimi dengan pola kalimat gachi ini? Nah, untuk yang gimi itu seperti yang tadi udah dijelasin di awal, dia itu maknanya itu nani nani no kanji ga suru atau nani nani ni chikai jotai gitu. Jadi memiliki makna yang tadi ya, kecenderungan, nani nani no kanji ga suru, kemudian mendekati suatu keadaan gitu, nani nani ni chikai jotai, seperti tadi ya yang kaze gimi gitu, atau enggak tsukare gimi gitu. Jadi kalau misalkan kaze gimi itu, jadi dia itu seperti misalkan ya, kalau lagi di kelas gitu, terus kita bilang ke sensei, "Sensei, sumimasen, kyou wa chotto kaze gimi nanode saki ni kaerasete itadakemasen ka?" Misalkan kita bilang gitu ke sensei. Nah, pada saat kita bilang gitu tuh, kita tuh kayak ngerasa nggak enak badan gitu ya, kayak pilek, batuk, terus kayak agak pusing-pusing gitu. Tapi itu belum kita konfirmasi gitu ya, belum kita pastikan kalau kita demam gitu. Jadi kita menggunakan kazegimi di situ. Nah, kalau untuk gachi di sini itu lebih ke maknanya itu frekuensi ya, kayak udah tertulis di sini. Maknanya itu nani nani yoku suru atau nani nani jota ni naru koto ga oi. Jadi kayak misalnya nih, kayak misalkan ya, aku sering bolos kelas gitu. Terus teman aku bilang, "Ilham sang wa sabori gachi desu" gitu. Jadi Ilham sang itu kayak sering bolos kelas gitu. Nah, itu perbedaannya antara gimi dan gachi ya. Jadi kalau gimi itu dia cuman mendekati atau kayak merasa kayak demam gitu, atau merasa capek gitu kan.
Kalau untuk gachi itu lebih ke frekuensi ya, kayak tadi sabori gachi misalkan atau yasumi gachi. eh, ya seperti itu perbedaannya. Kemudian kita masuk ke pola yang kedua, itu adalah nani-nani uchini. Pola kalimat nani-nani uchini ini memiliki makna kewaktuan ya, yang dapat diartikan atau dipadankan dengan kata selagi. Nah, untuk pola nani-nani uchini ini melekat pada verba teiru, adjektif ai atau na, dan juga nomina. Ini untuk bungkainya itu verba teiru atau ikeyoshi atau nakeyoshi ditambah uchini, kemudian nomina ya atau meishi ditambah no uchini. Jadi menggunakan partikel no untuk yang nominanya. Nah, ini untuk contoh kalimatnya ya, untuk reibungnya. Akarui uchini junbi o shite okimashou. Jadi selagi sedang cerah gitu ya, ayo kita persiapkan dari sekarang gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, oh ya, yang satu ini kan dia menggunakan akarui ya, yaitu ikeyoshi. Langsung melekat kepada uchini. Kemudian yang kedua ada yo shinga genki na uchini issho ni yoko ni ikitai desu. Jadi untuk yang di sini, selagi orang tua saya sehat, saya ingin pergi liburan gitu ya, liburan bersama orang tua gitu. Ini untuk yang contoh kedua ini dia menggunakan nakeyoshi ya untuk genki ini, genki na uchini, langsung ditempel uchini. Nah, untuk yang ketiga ini ada yang menggunakan verba teiru. Terebi o miteiru uchini nete shimatta. Ketika nonton selagi nonton televisi ya, atau ketika nonton televisi saya tertidur. Saya tidak kayak shimatta ini kan shimaimashita ya. Jadi ini ya kayak tidak disengaja gitu ya, kayak nonton TV terus ngantuk terus ketiduran gitu. Terus yang keempat, imano uchini gambaranai to gitu. Jadi untuk yang pola keempat ini menggunakan nomina ya. Imano uchini, jadi mumpung lagi sekarang harus berusaha keras gitu. Gambaranai to. Oke, nah untuk yang uchini ini juga bisa digunakan dalam bentuk negatif ya, atau dalam hiteke, dan dia ini menyatakan makna kekhawatiran atau dikhawatirkan akan terjadi. Nah, selain makna yang itu, nai uchini ini dapat dipadankan dengan kata sebelum atau mempunyai makna yang sama seperti nani-nani maeni gitu. Jadi kayak misalkan nih kita mau pulang terus awannya kayak lagi mendung gitu ya. Ame ga furanai uchini hayaku kairimashou, misalkan sebelum hujannya belum turun, ayo kita cepet-cepet pulang gitu. Nah, ini bisa diganti juga dengan maeni ya. Jadi kayak ame ga furu maeni hayaku kairimashou gitu. Sebelum turun hujan, ayo kita cepet-cepet pulang gitu. Nah, tapi gitu ya, tidak semua bentuk nai uchini ini bermakna sebelum. Jadi kayak contohnya nih ada di sini tuh shibaraku wa nai uchini o kiku natta ne gitu. Kayak misalkan sudah beberapa waktu ya nggak ketemu gitu, udah besar lagi, misalkan kayak udah lama nggak lama juga sih kayak shibaraku ya, kayak misalkan beberapa bulan gitu nggak ketemu saudara, tahu-tahu dia udah gede gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk di sini itu dia tidak bermakna sebelumnya ya, atau tidak bermakna seperti maene gitu. Jadi harus agak berhati-hati juga. Kemudian pola kalimat yang terakhir ini ada pola verba temo i desu ka atau nomina demo i desu ka gitu. Ini tuh digunakan untuk mengekspresikan izin atau meminta persetujuan gitu. Hal yang perlu kita perhatikan gitu ya ketika menggunakan hyogeng ini, ketika kita berbicara itu harus kita perhatikan siapa lawan bicara kita ya, karena di bahasa Jepang itu seperti yang udah kita ketahui dan pelajari juga,
itu ada yang namanya joge kanke. Jadi kita harus perhatikan apakah apa ya, tachiba kita, posisi kita saat berbicara dengan lawan bicara itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, ketika kita mau terdengar lebih sopan ya, jadi kita bisa menggunakan temo kamaimasenka atau temo yoroshi desu ka gitu. Mungkin contohnya tadi untuk yang nomina ya. Ketika misalkan kita gini mau pinjam pulpen misalkan, teman kita ya pinjam pulpen terus nggak ada gitu, si temennya bilang gini, pen o wasurete shimatta gitu, chotto pen o kashite kurenai ka gitu, kayak teman kita nanya gitu kan. Misalkan terus kita jawab, pen wa nai kedo enpitsu demo daijoubu desu ka gitu, atau enpitsu demo daijoubu gitu, kayak kita ngasih pilihan lain gitu ya, kayak nggak ada pen tapi kita punyanya pensil. Nah itu yang buat kita kan situ ada nomina enpitsu demo daijoubu desu ka gitu. Itu untuk yang menggunakan nominanya ya. Nah misalkan kalau untuk kita supaya terdengar lebih sopan gitu, kita ambil contoh nih menggunakan pola kalimat gimi yang tadi ya. Misalkan ketika kita dalam kelas terus kita pengen izin gitu ke sensei karena enak badan gitu, nggak enak badan, sensei sumimasen, nanka chotto kaze gimi nanode hokenshitsu ni itte mo kamaimasen ka gitu, atau itte mo yoroshi desu ka gitu, karena apa ya, terasa demam gitu, karena agak demam, bolehkah saya pergi ke UKS gitu. Itu untuk contoh yang temo i desu ka gitu, temo kamaimasen ka, temo yoroshi desu ka. Itunya sih seperti itu ya. Mungkin gitu aja ya sedikit yang kita review. Ada beberapa pola kalimat ya di sini. Ada pola kalimat nani nani gimi, kemudian nani nani uchi ni, kemudian ada pola kalimat nani nani verba temo i desu ka yang fungsinya itu untuk izin ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin apabila banyak sekali kekurangan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di Bengkyorikai berikutnya.